Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Ekstrim. Dan pada kesempatan ini adalah part terakhir ya, part pamungkas daripada Ngunduh Jiwo atau pesugihan Prias Pengantin. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman ya. Semakin penasaran tentang bagaimana sih akhir kisahnya ya. Dan nggak pakai lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam kisahnya. Dan oh ya, buat teman-teman, kita akan upload malam ya untuk Ilo Ekstrim hari ini kebetulan 2 kali. Dan untuk selanjutnya mungkin kita akan upload setiap jam 7 malam untuk Ilo Ekstrim untuk kedepannya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu setia ya bersama kami. Kami ucapkan terima kasih karena kehadiran teman-teman lah kami selalu semangat untuk berkarya. Dan nggak pakai lama-lama ya. Gak usah pakai lama-lama kalau untuk masuk ke dalam kisah. Pasti teman-teman nggak sabaran. Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Akhir tragis dari pesugihan Ngunduh Jiwo. Desa Tejo Kromo. Flashback 1 hari setelah kematian Rahayu. Langkah dari seorang pria menerobos masuk ke dalam rumah yang sangat besar bak istana yang berdiri di tengah-tengah desa. Entah dari mana informasi yang ia dapatkan, namun sebelum itu dirinya sudah mengambil sebuah benda penting yang menjadi sebuah media penyebab dari kematian orang yang sangat dicintainya. Jika Prias Pengantin itu benar, maka orang itu akan berada di sekitaran kamar ini. Sumantri memasuki sebuah kamar yang disinyalir sebagai tempat dari persembunyian orang yang telah melakukan kejahatan sebesar ini. Saat dimana dirinya memasuki kamar tersebut, tubuhnya tidak berhenti bergetar. Di hadapannya sudah ada seseorang yang belum dia ketahui sebelumnya. Tatapan Sumantri sangat kesal tatkala seorang pria tua dengan tubuh yang sudah benar-benar diambang kematian sedang menatap cermin pengantin. "Bagaimana? Sudah puas kau melakukan apa yang kau inginkan?" tanya Sumantri terhadap pria tersebut. Pria tua itu tidak mengatakan apapun. Dia hanya bisa menatap Sumantri dengan penuh iba. Baru kali ini, semua yang direncanakannya benar-benar digagalkan oleh orang yang memiliki dendam layaknya letusan gunung berapi. "Siapa kau?" "Aku adalah orang yang akan menjadi tuanmu kelak. Kau harus tunduk kepadaku." "Apa untungnya aku menjadi budak dari orang yang bahkan lebih rendah kedudukannya dariku?" Tak ada kalimat yang dikeluarkan Sumantri saat itu. Dia benar-benar tidak bisa menahan dirinya, padahal dirinya sedang berusaha untuk membalaskan kejahatan yang selama ini menjadi ketakutannya. "Malam ini, aku rasa semuanya harus diselesaikan." "Sebelum kau mengatakan hal itu, cobalah mengaca terlebih dahulu. Kau hanyalah manusia biasa. Kau bahkan tidak bisa melakukan apapun untuk menundukkanku." Sumantri lalu tersenyum. Ia bahkan tidak menyangka jika musuhnya sangat lihai untuk mematahkan mental dan menjatuhkan semua semangatnya. "Kau tahu, kematian Rahayu menyisakan jejak, dan jejak itu adalah kelemahan dari apa yang selama ini kau punya." Sumantri kemudian menunjukkan sebuah sisir. Ia tahu jika sisir yang ia pegang sekarang bukanlah sisir biasa. Sisir itu adalah penyebab Rahayu meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. "Jika aku patahkan, apa yang terjadi kira-kira?" Apa yang kau lakukan? Jangan kau patahkan." Perlahan Sumantri mengangkat sisir itu ke bagian atas dengan tangan kanannya. Ia kemudian menjatuhkannya lalu menginjak-injak sisir tersebut. Tidak berselang lama, pria tua yang ada di hadapannya merasa seperti kesakitan. Dadanya seperti diinjak-injak hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Hentikan. Aku tahu jika ini bukanlah sisir biasa. Baiklah, aku akan menjadi budakmu." Sumantri lalu menghentikan itu. Jiwa seorang penjahatnya naik begitu drastis. Hati dan pikirannya dipenuhi dengan kebencian. Siapa namamu, anak muda?" Perlu aku menyebutkan namaku?" "Benar, seorang budak bahkan harus mengetahui nama tuannya. Begitu pula sebaliknya. Aku ingin mengetahui
nama tuanku yang sebenarnya. Sumantri pun hanya tersenyum. Kali ini usahanya tidak sia-sia. Ia bahkan tidak menyangka jika hatinya dipenuhi dengan kegembiraan karena mampu menundukkan orang yang telah membunuh calon istrinya. Namaku adalah Sumantri. Pria tua itu lalu membalikkan badan seolah kematiannya sudah dekat. Dia mencoba untuk bangkit dari tempat duduknya. Dia berjalan dengan sangat pelan. Tubuhnya yang selama ini menjadi nyawa bagi kehidupan orang-orang yang memujanya sekarang sudah berada di batas maut. Ingat, ingat Mantri, yang memiliki dendam bukanlah dirimu saja. Ada orang lain yang pernah merasakan sakit yang tidak bisa terobati sehingga dia melakukan hal yang sama sepertimu. Kita semua akan mati di tangan demit itu. Pria tua itu memegang pundak Sumantri, lalu dia mencengkramnya dengan sangat kuat. Sumantri sendiri sampai merasakan kesakitan. Urat-uratnya seolah seperti ditarik dengan keras. Bahkan dia tidak menyadari bahwa selama ini dia sudah masuk ke dalam perangkap yang salah. Ngunduh Jiwo tidak akan bisa dihentikan kecuali si calon pengantin mematahkan 3 sisir tersebut lalu menancapkannya ke setiap liang lahat tiap-tiap korbannya. Semakin dicengkram, tubuh Sumantri semakin kesakitan. Suhu badannya tiba-tiba saja berubah drastis. Mata Sumantri memerah seketika. Dia tidak bisa menahan lebih dalam lagi akan kesakitan yang luar biasa. Lepaskan, lepaskan. Kau tahu, selama ini aku mencari para pengantin dengan menggerakkan istri dan anakku. Lalu aku juga memanfaatkan perias pengantin yang merupakan orang yang sudah aku ajarkan untuk menumbalkan para korban. Fakta demi fakta kini mulai terungkap. Ternyata orang-orang seperti Bunda Melati dan yang lainnya adalah orang-orang yang dijadikan sebagai penggerak untuk ngunduh jiwonya. Dan rumor terkait dengan keberadaan dari Pak Pranomo yang disembunyikan ternyata benar adanya. Itu menandakan jika ngunduh jiwo dilakukan di tempat yang tertutup. Ini adalah sebuah ruangan yang dipergunakan untuk menumbalkan para wanita yang akan dijadikan wadah dari demit manten. Ruangan itu sangat luas, didesain seperti layaknya ruangan yang dipergunakan untuk tempat pertemuan. Tidak heran jika tempat sebesar ini hanya diperuntukkan sebagai tempat untuk melakukan ritual ngunduh jiwo yang dilakukan oleh Pak Pranomo. Sumantri tidak mau mengalah. Dia berusaha untuk mengambil sisir yang merupakan kunci utama untuk bisa menundukkan Pak Pranomo. Kedua tangan Sumantri sudah siap untuk menekan dengan kencang sisir tersebut agar patah. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tiba-tiba bulu kuduk mereka mendadak merinding, tangan mereka pun langsung lumpuh dan tidak bisa digerakkan manakala mereka merasa ada sesuatu yang hadir di sekitar ruangan tersebut. Hingga ketakutan mereka berdua benar-benar tercipta. Keduanya terdiam layaknya batu tatkala di belakang mereka sudah berdiri sosok demit manten yang sedang menyaksikan pertikaian keduanya. Perlahan, sosok tersebut mengambil sebuah sisir yang berada di tangan Sumantri. Ia kemudian berjalan ke arah cermin sembari melepaskan sanggul di rambutnya. Seperti halnya seorang wanita biasa, sosok tersebut tersenyum ke arah cermin sembari merapikan rambutnya bekas sanggulan. Keduanya benar-benar terdiam, tak bisa bergerak sama sekali. Bahkan tubuh dari Pak Pranomo tidak bisa menahan hal tersebut. Ia kemudian jatuh dengan mulut yang sudah berbusa. Sedangkan Sumantri, ia bahkan masih menyadari jika sosok demit tersebut adalah masih betah dengan tindakan anehnya yang sedang terus menyisiri rambut. Perlahan, sosok yang ada di hadapannya mendadak berubah menjadi seorang wanita yang sangat ia kenal. Rahayu. Wanita yang memiliki wajah simetris dan berparas cantik itu tersenyum saat Sumantri memanggil namanya. Akan tetapi, keniscayaan yang tidak berbalik terhadap apa yang difikirkan oleh Sumantri benar-benar terjadi. Wanita itu hanyalah hayalan. Wajahnya pun seketika berubah wujud menjadi sesosok pengantin dengan rupa yang sangat mengerikan. Rahayu, sosok tersebut
sedang memakan nih bunga melati yang sudah berada di dekat cermin. Perlahan-lahan ia memakannya dengan wajah yang menyeringai ke arah Sumantri. Setelah selesai, sosok pengantin itu beranjak bangkit. Ia pun kemudian meninggalkan Sumantri lalu menjatuhkan sisirnya tepat di dekat cermin tempat di mana dirinya terduduk. Sumantri tidak percaya jika wanita yang dicintainya benar-benar telah dijadikan sebagai wadah dari demit manten yang merupakan peliharaan dari Pak Pranomo, beserta dengan perias pengantin yang menjadi rekan kerjanya. Hari itu, Sumantri telah merencanakan sesuatu. Dia berencana untuk mengikat demit manten agar semua yang terjadi tatkala bulan pengantin tiba, maka dia sendirilah yang menjadi kendali sepenuhnya. Namun, dia hanya ingin melakukan hal tersebut dengan cara menjadikan Pak Pranomo sebagai budak dan juga bawahannya. Dengan begitu, ngunduh jiwa yang dilakukan oleh keluarga Pak Pranomo dan para penggeraknya adalah kehendak dari Sumantri yang sengaja ingin memanipulasi semua kejadian agar dirinya bisa membalaskan dendam kesumatnya terhadap keluarga Pak Pranomo dan para penggerak ngunduh jiwa. Sumantri pun segera bergerak cepat. Dia kemudian mengambil sisir yang disinyalir sebagai media untuk mengendalikan si sosok demit manten tersebut. Lalu dia menuju ke tempat pemakaman Rahayu untuk menggali kuburnya dan mengambil tali pocong yang tertimbun di dalamnya. Sembari membawa cangkul, Sumantri menuju ke tempat pemakaman Rahayu yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan lokasi dari rumah Mbak Sur, orang tua dari Rahayu sendiri. Sesampainya di pemakaman, Sumantri pun langsung menggali kuburan Rahayu dan terus-menerus meyakinkan kepada dirinya bahwa hal yang sedang ia lakukan adalah demi kebahagiaannya sendiri. Sumantri terus menggali setiap tanah yang masih basah itu, dan tanpa terasa, air matanya menetes saat ia sudah berada di pertengahan penggalian. Dia berteriak kencang sebagai bentuk kekecewaannya terhadap dunia yang tidak memihak akan jalan hidupnya. Bajingan kalian para manusia, bajingan kalian semua yang memiliki kedikdayaan dan kekuatan yang melimpah. Kalian telah seenaknya mengatur kehidupan dan kematian seseorang. Lihat dan dengarkanlah. Aku, Sumantri, akan membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah merenggut kebahagiaan orang yang aku cintai. Sumantri dengan brutalnya melemparkan papan-papan tersebut lalu menangisi wanita yang kini sudah menjadi mayit serta menjadi wadah dari demit manten ingonan dari keluarga Pak Pranomo. Setelah dirinya tenang, Sumantri pun mengecup dahi mayit tersebut dan mengatakan sesuatu dengan membisikkan telinga mayit yang tidak bernyawa itu. Mari kita balaskan dendam mereka. Sayang, ibumu juga adalah orang yang menyerahkan tubuh cantikmu kepada keluarga iblis tersebut. Dan suatu saat nanti, aku akan membebaskan dirimu untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang sudah membuatmu menderita sepenuhnya. Sumantri pun segera mengambil tali pocong Rahayu dan kemudian merapikan kembali semuanya agar rencana dan juga tujuannya benar-benar berjalan sesuai dugaan. Ingatlah kalian, bulan pengantin akan tetap berjalan. Namun, tepat di mana korban yang aku pilih, dia sendirilah yang akan menjadi jembatan bagi dendam kesumatku. Desa Tejokromo, hari setelah kematian Pak Wito dan Mbah Sur. Senja di langit desa Tejokromo sesaat menggambarkan akan sesuatu yang membingungkan. Seakan-akan ingin terjadi sesuatu yang tidak bisa diperhitungkan lagi kedatangannya saat itu. Banyak dari warga yang berbondong-bondong untuk keluar dari rumahnya masing-masing. Mereka mendengar secara terus-menerus suara burung gagak yang memberikan ucapan selamat datang terhadap para jenazah yang entah kapan dan waktunya akan tiba. Ibu Sumi melihat keanehan itu dari balik jendela rumah. Ia kemudian sejenak untuk mengetahui lebih jelas terkait warna langit yang sangat aneh untuk dipandang. Mega merah ini memiliki warna seperti darah,
Pak Sumardi yang melihat sang istri sudah berada di luar rumah, ia pun lalu menghampiri istrinya sembari menanyakan sesuatu kepadanya. "Ada apa, Bu?" "Lihat, Pak, langitnya berwarna aneh." Orang dulu bilang, jika langit ini memiliki warna seperti layak darah, itu berarti akan ada pembantaian besar-besaran. Ah, aku harus menemui Sumantri. Sumantri, di mana? Aku tidak tahu di mana sekarang. Tapi yang ingin aku tanyakan adalah terkait dengan pengantin selanjutnya yang akan dinikahi oleh Bagus. Mengapa pestanya belum ada? Pak Sumardi pun baru menyadari akan hal tersebut. Pesta pernikahan yang seharusnya jatuh tepat di bulan pengantin ini sepertinya tertunda. Apakah tertundanya pesta pernikahan antara Bagus dan calon pengantin selanjutnya dikarenakan kematian dari Pak Wito? Jika memang demikian, maka kematian dari Pak Wito adalah salah satu pengecoh untuk menjadikan acara pernikahan tersebut sebagai panggung utama yang menjadikan semua ritual yang direncanakan oleh Bunda Melati berjalan dengan lancar. Hanya ada satu orang yang bisa menjawabnya. Jelas Pak Sumardi. Siapa? Mbah Sur. Ya, Pak Sumardi tahu jika Mbah Sur adalah orang yang masih memiliki hubungan terdekat dengan Sumantri. Dia pun lalu berencana untuk menemui Mbah Sur dengan tujuan menanyakan keberadaan dari Sumantri. Menurut keduanya, Sumantri adalah kunci dari Ngunduh Jiwo. Dilihat dari pengakuan JK, Sumantri adalah orang yang melakukan pembunuhan di balik ini. Itu berarti Sumantri telah mengambil kendali dari apa yang selama ini difikirkan orang-orang terkait dengan kemunculan Demit Manten. Jika Sumantri melakukan ini, lalu apa tujuan dia membunuh Pak Wito? Tanya Ibu Sumi. Aku yakin kita semua tidak mengetahui terkait dengan perbedaan antara domba dan serigala dalam kehidupan manusia. Apa jangan-jangan Sumantri adalah orang yang memang menjadi suruhan dari Bunda Melati? Lalu siapa yang membunuh Rahayu? Entah, kita tidak tahu siapa yang berperan untuk memegang Demit Manten itu sendiri. Namun, jika pikiranku benar, ada banyak kendali dalam satu nakoda. Sangat sulit dipercaya dengan peran Sumantri dalam hal ini. Pak Sumardi dan juga Bu Sumi masih meragukan dengan Sumantri dan entah mengapa keraguannya begitu kuat tatkala JK menyebutkan jika pelaku dalam kematian Pak Wito sendiri adalah Sumantri. Jika memang demikian adanya, maka Sumantri masih memiliki hubungan antara dirinya dengan Bunda Melati. Namun, jika Sumantri masih memiliki hubungan antara dirinya dengan Bunda Melati, mengapa Rahayu terbunuh lalu dijadikan tumbal dari Ngunduh Jiwo? Sumantri adalah satu-satunya kunci untuk penyelesaian Ngunduh Jiwo. Jika memang dirinya adalah orang yang mengendalikan semuanya terkait dengan Demit Manten, maka dia juga sudah tahu siapa pelaku yang sebenarnya, yang sengaja disembunyikan dari orang-orang. Ya, Ibu Sumi sangat yakin jika Sumantri adalah satu-satunya orang yang mengetahui lebih dalam terkait dengan Ngunduh Jiwo. Itu berarti dia juga mengetahui siapa pelaku dari orang yang berada di balik Ngunduh Jiwo tersebut. Sore hari itu, mereka berdua pun memaksakan diri untuk pergi menuju ke rumah Mbak Sur. Mereka pun tidak memperdulikan lagi keadaan yang sedang terjadi di kedua desa tepat di bulan pengantin tiba. Ketakutan mereka bukanlah terhadap kematian yang nantinya akan merenggut nyawa mereka sendiri, akan tetapi yang mereka takutkan adalah tatkala ritual itu terjadi, maka semuanya akan sia-sia. Sumantri kala itu sudah berada di hadapan rumah Bi Imah. Dia sepertinya ingin memberikan sebuah kabar gembira terkait dengan apa yang selama ini ia lakukan. Tok tok tok, tok tok tok. Sumantri mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah. Ia pun hanya tersenyum sembari menunggu pintu rumah tersebut terbuka. Dan saat dimana Sumantri ingin mengetuk pintu kembali, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki yang menuju ke arah pintu. Dan tidak berselang lama, pintu pun terbuka. Sumantri segera memberikan sapaan yang hangat tatkala Bi Imah membukakan pintu untuknya. Selamat sore, perias pengantin keluarga Pranomo.
Bima terkejut saat dirinya mengetahui jika orang yang sudah ada di hadapan rumahnya adalah orang yang selama ini menjadi topik pembicaraan dalam keluarga Pranomo itu sendiri. Mau apa kau kemari mantri? Aku tahu kau membocorkan rahasiaku. Maksudmu? Apakah Bunda Melati sudah memberikanmu perintah? Bima tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia bahkan tidak tahu menahu soal pembahasan yang sedang ditanyakan oleh Sumantri padanya. Aku tidak mengerti maksudmu, Mantri. Aku tidak membocorkan apa-apa. Oh, benar. Lalu mengapa? Aku merasa jika ritual ini menjadi mundur? Calon pengantin membatalkan pernikahannya. Dibatalkan? Ini semua karena kau. Kau yang sudah memberitahu tentang hubungan terlarang antara Bagus dan juga Cici kepada wanita itu kan? Sumantri terdiam. Dan tidak berselang lama ia pun tertawa kegirangan seolah seperti menikmati semua alur yang telah ia rangkai. Lalu menjadi kenyataan dengan semua proses yang sempurna tanpa cacat sedikit pun. Apa yang kau tertawakan, Mantri? Sesuai dengan dugaanku, ritualnya diundur. Apa maksudmu, Mantri? Apa kau sengaja merencanakan ini agar ngunduh jiwa benar-benar gagal? Atau ada hal lain yang kau sembunyikan? Sumantri lalu menatap tajam ke arah Biima. Ia tidak menyadari jika orang selayaknya Biima sedang memposisikan dirinya sebagai korban. Seharusnya Biima menerima segala bentuk karma yang sudah ia lakukan selama ini, menjadikan para wanita sebagai korban dari ngunduh jiwa. Kau tahu jika aku sangat membenci Bunda Melati, terutama pria yang bernama Bagus. Namun aku tidak pernah membenci terhadap ayahnya. Apa maksudmu? Kematian dari Kusumawati, Ibu Heni, Pak Wito, dan juga Mbah Sur, itu semua adalah atas kendaliku sendiri. Biima terkejut kala mendengar hal tersebut. Dia bahkan tidak mengetahuinya bagaimana Sumantri bisa mengendalikan semuanya. Bagaimana bisa? Aku sudah tahu siapa pelaku di balik ngunduh jiwa sebenarnya ini. Bima pun langsung teringat dengan seseorang yang selama ini dijadikan sebagai alat utama atas ngunduh jiwa. Ya, dia adalah Pak Pranomo. Orang yang selama ini sengaja disembunyikan oleh keluarga Melati karena dirinya lah orang yang berada di balik ngunduh jiwa itu sendiri. Akan tetapi, bagaimana bisa Sumantri mengendalikan itu semua? Sumantri pun lalu mengeluarkan satu persatu tali pocong yang sudah dia ambil dari setiap masing-masing kuburan yang selama ini ia butuh, kecuali tali pocong milik Pak Wito. Sumantri pun mengeluarkan satu persatu tali pocong yang sudah dia ambil dari tiap masing-masing kuburan yang selama ini dia bunuh, kecuali tali pocong milik Pak Wito. Tali pocong tersebut sedang berada di tangan JK. Seorang pria tua yang bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun harus benar-benar aku paksa untuk mengetahui bagaimana caranya menjadi tuan dari apa yang selama ini dia lakukan. Jangan bilang jika kau sengaja melakukan ini demi kepentingan tertentu. Bima adalah orang yang menjadi suruhan dari Bunda Melati untuk menyampaikan terkait dengan orang yang nantinya akan ditumbalkan sesuai dengan arahannya. Bima biasanya akan menuju ke kamar Pak Pranomo untuk memberitahukan para korbannya. Namun ternyata Pak Pranomo sendiri sudah disetir oleh Sumantri tatkala dirinya memberikan ancaman kepada Pak Pranomo dengan cara yang mengerikan. Waktu itu, aku hanya memiliki kenekatan. Awalnya aku ingin membunuh Bunda Melati dan juga anaknya. Namun, aku melihat ada sebuah kamar yang sangat mencurigakan. Kapan kau melakukan hal itu? Tepat setelah 1 hari kematian Rahayu, aku sudah mengira jika pelakunya adalah Bunda Melati. Akan tetapi, pelaku sebenarnya dari ngunduh jiwa itu sendiri adalah Pak Pranomo. Dia sengaja disembunyikan agar tatkala bulan pengantin tiba, ngunduh jiwa akan dilaksanakan.
Tidak disangka, jika apa yang dilakukan oleh Sumantri adalah sesuatu yang berada di luar nalar, bahkan pandangan Bima sendiri menjadi berbeda dengan pria yang kini ada di hadapannya. Kau gila, apa rencanamu? Rencanaku? Aku tidak memiliki rencana apapun, akan tetapi aku akan menghubungi dua orang yang bertugas memandikan jenazah agar kelak mereka mau memandikan para penggerak ngunduh jiwo sekaligus pelaku dari ngunduh jiwo itu sendiri. Maksudmu? Sumantri pun lalu meminta kepada Bima untuk mendekati telinganya. Ia pun kemudian mengatakan sesuatu yang sangat mengerikan di telinga Bima. Aku akan membebaskan Demit Manten. Kelak, dia akan mencari para penggerak ngunduh jiwa lengkap dengan pelakunya. Apa kau siap melihat kemarahan sosok Demit Manten tersebut? Bruk, Bima segera mendorong tubuh Sumantri hingga dirinya terjatuh. Akan tetapi Sumantri justru tertawa kegirangan dengan dampak yang diterimanya setelah memberitahukan hal tersebut kepada Bima. Jangan kau Mantri. Ternyata selama ini kau memanipulasi semuanya. Kau sengajakan turut campur dalam ngunduh jiwa agar bisa mengambil momen ini. Hah? Momen? Hah? Kau sengajakan mengendalikan pengantin selanjutnya agar tidak menjadi korban dari ngunduh jiwa. Lalu kau akan jadikan dia sebagai jembatan untuk dendam kesumatmu. Sumantri menepuk tangan berkali-kali. Ia tidak menyangka jika Bima sudah mengetahui rencana sesungguhnya yang sudah ia rencanakan tepat setelah kematian dari Rahayu. Perlahan, Bima di sini juga seolah tidak mau kalah. Ia tersenyum lebar ke arah Sumantri karena dirinya bukanlah orang lemah seperti yang ada dalam benak Sumantri. Lakukan. Lampiaskan dendammu, Mantri. Aku akan melakukan apapun demi membatalkan rencana busukmu itu. Dan wanita yang memandikan jenazah itu, aku sudah mengikatnya. Namun Sumantri tidak lemah. Dia juga sudah mengetahui langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bima. Aku juga sudah tahu pikiranmu sedang mengarah kemana. Dan jujur, aku tidak peduli dengan rencanamu. Yang pasti aku tidak akan membiarkan engkau menyentuh Dini. Sumantri pun lalu pergi meninggalkan rumah Bima. Lalu ia mengarahkan perjalanannya menuju rumah yang nantinya akan dijadikan jembatan dari dendam kesumatnya, Dini. Singkat cerita, Sumantri pun telah berada di sebuah rumah yang akan menjadi sebuah kunci untuk menghentikan ngunduh jiwa. Rumah itu adalah milik seorang pengantin wanita yang gagal menikah dengan Bagus, anak dari Bunda Melati dan juga Pak Pranomo. Tok tok tok. Tidak berselang lama, pintu pun terbuka. Seorang wanita yang penampilannya sudah tidak terawat keluar sembari membawa sebilah pisau di tangannya. Mau apa? Hah? Mau apa kau datang kemari lagi? Sumantri pun mengangkat kedua tangannya. Ia berharap sebilah pisau tajam itu tidak menusuk perutnya. Pergi. Jangan ganggu keluarga kami lagi. Oh, tunggu dulu. Tahan emosimu. Kau dan mereka semua tidak ada bedanya. Biarkan keluarga kami bebas dan berdamai dari rongrongan orang-orang berjubah munafik. Lagi-lagi Sumantri benar-benar ahli dalam bersilat lidah. Ia berusaha untuk meyakinkan kepada Dini agar dirinya mau mendatangi ke rumah Mbak Sur. Aku tahu emosimu meledak saat tahu itu semua, tapi tenang. Aku membawakan sebuah kabar gembira untukmu. Apa maksudmu? Sumantri pun segera memberikan sebuah kertas putih yang bertuliskan sebuah alamat yang menjadi lokasi pemakaman dari orang-orang yang dikenai ngunduh jiwa di Desa Wongso. Besok malam, datanglah ke pemakaman itu. Dini memegangi kertas itu. Tidak sampai di situ, Sumantri akhirnya membuka sebuah rahasia yang saat ini menjadi kunci utamanya. Apa kau ingin tahu? Keluarga Pranomo tidak akan membiarkan orang yang menggagalkan ritual ngunduh jiwa untuk hidup dalam ketenangan. Apa maksudmu? Sekarang, kau memilih ikut denganku atau semua keluargamu akan menjadi korban dari keluarga Pranomo. Karena mereka sedang merencanakan sesuatu untuk membungkam keluargamu dari ngunduh jiwa. Ngunduh jiwa? Iya. Ritual penumbalan para pengantin di bulan pengantin. Dini akhirnya menyebutkan keinginannya tatkala Sumantri membeberkan sesuatu yang belum ia ketahui sebelumnya.
Aku, aku hanya ingin satu hal. Sebutkan, sebutkan keinginanmu. Aku ingin mereka berdua menderita. Sumantri pun tersenyum. Dia tahu dua orang yang dimaksud oleh Dini adalah Bagus dan juga Cici. Ya, sama halnya seperti Sumantri. Dia juga sangat membenci kedua orang tersebut. Ho, ho. Mimpi dan keinginan kita sama. Baik, besok malam kita akan menjadikan mereka semua menderita. Lalu bagaimana dengan benda itu? Ya, benda yang dimaksud Dini adalah 3 sisir perias pengantin yang disinyalir sebagai media dari pelaku ngunduh jiwa. Patahkan dan tancapkan tepat di makam Rahayu. Sisanya berikan padaku. Dini pun lalu mengambil 2 sisir yang menjadi benda keinginan dari Sumantri. Entah apa tujuannya, namun Sumantri sendiri sangat lihai dalam mengatur rencana. Tidak berselang lama, Dini membawa 2 sisir perias pengantin yang berwarna kuning keemasan. 2 sisir itu pun diserahkan kepada Sumantri dengan cuma-cuma. Ikuti perintahku. Tancapkan di kuburan Rahayu dan kaitkan ini di sisirnya. Sumantri lalu menyerahkan sebuah tali usang yang digunakan untuk mengikat Rahayu. Namun, untuk kembali membebaskannya, Dini harus mengaitkan tali tersebut di sisir yang sudah dipatahkan. Dini pun mengangguk paham. Ia mengikuti semua arahan Sumantri demi mewujudkan keinginannya. Karena dirasa sudah tidak ada lagi pembahasan, Sumantri pun pamit undur diri. Lalu ia mengungkapkan kepada Dini akan ada hal lain yang ingin dilakukannya, yaitu memastikan jika keadaan malam ini benar-benar aman sesuai dugaannya. Sementara itu, Pak Sumardi dan Ibu Sumi sudah tiba di desa Wongso, tapi mereka berdua merasa ada yang aneh dengan keadaan desa yang mendadak sangat sunyi. Walaupun memang sejatinya desa Wongso itu sunyi, kesunyian tidak seperti saat mereka berdua tiba di desa ini. Desanya benar-benar seperti desa mati ya, Bu. Apa jangan-jangan ini akibat bulan pengantin? Tapi mereka semua tidak menyadari bahwa di desa Wongso sendiri, ketika ada salah satu warganya meninggal dunia, mereka akan menutup semua kegiatan di malam hari. Mereka percaya, semenjak kematian Rahayu, teror dan ketakutannya benar-benar dirasakan oleh para warga. Pak Sumardi dan Ibu Sumi berjalan ke arah rumah Mbah Sur. Mereka ingin mengetahui kabar selanjutnya dari ngunduh jiwa yang belum sepenuhnya diketahui. Setibanya di rumah Mbak Sur, Pak Sumardi dan Ibu Sumi terkejut karena rumah dari Mbak Sur benar-benar sunyi. Mereka berdua tidak merasakan tanda-tanda kehadiran Mbak Sur di rumah tersebut. Pak Sumardi dan Ibu Sumi mengetuk pintu beberapa kali, namun mereka tidak mendapati jawaban dari dalam rumah tersebut. Pak, apa Mbak Sur sudah pindah? Mereka berdua pun mengecek ke seluruh bagian rumah dari luaran, dimulai dari bagian samping, belakang, hingga mereka berusaha untuk mencari jalan masuk agar bisa memasuki rumah Mbak Sur. Namun tetap saja rumah itu seperti tidak berpenghuni. Tidak ada suara, lampu rumah padam, dan yang mereka dapatkan hanyalah kesunyian dari rumah tersebut. Ibu Sumi dan Pak Sumardi tidak menyerah. Ia bahkan rela menunggu di depan rumah Mbah Sur untuk mengetahui keadaan Mbah Sur yang sebenarnya. Setengah jam berlalu, mereka masih menunggu kehadiran Mbah Sur. Keduanya benar-benar sangat membutuhkan Mbah Sur untuk mengetahui penyelesaian dari ngunduh jiwa. Dari kejauhan, tampak seorang pria berjalan menuju ke arah rumah Mbah Sur. Pak Sumardi dan Bu Sumi beranjak bangkit dari duduknya. Sekilas, mereka berdua mengenali cara langkah kaki yang sangat familiar itu. Belum lagi perawakan tubuhnya mirip seperti seseorang yang ia kenali. Apakah itu Sumantri? Tanya Bu Sumi. Setelah pria itu mendekat, Ibu Sumi dan Pak Sumardi baru bisa melihat wajah asli dari pria tersebut. Selamat malam, para pemandi jenazah. Tunggu. Apa yang ingin kau lakukan malam-malam begini di rumah Mbah Sur? Tanya Bu Sumi. Seharusnya pertanyaan itu aku yang arahkan kepada kalian berdua. Apa yang kalian cari di rumah Mbah Sur? Hingga kalian berdua rela meninggalkan desa kalian hanya untuk menemuinya. Ibu Sumi dan Pak Sumardi saling memandang. Mereka berdua bahkan mengakui tujuan dari kedatangan menuju desa Wongso. Aku ingin menemui Mbah Sur. Ada yang ingin aku tanyakan tentang ngunduh jiwa. Oh, kau bisa menanyakan itu kepadaku, ucap Sumantri. Apa maksudmu? Dia sudah mati.
Kematiannya bersamaan dengan seseorang yang berada di Tejo Kromo. Pasti kau berdua mengenalinya kan? Dek, mereka berdua kaget kala mendengar penuturan dari Sumantri. Pernyataan yang sangat frontal itu sengaja Sumantri berikan dengan tujuan mengajak kerjasama Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi. Pak Wito, bagaimana bisa? Aku pelakunya. Selama ini, kematian para wanita pengantin adalah ulahku. Jadi, kau pelaku ngunduh jiwa? Oh, bukan. Aku hanyalah orang yang mengendalikannya. Pelakunya itu adalah suami dari Bunda Melati, dan yang lebih mengejutkan Bunda Melati dan para kroconya itu adalah para penggerak dari ngunduh jiwa itu sendiri. Seolah tidak percaya, Ibu Sumi pun langsung mundur beberapa langkah. Ia bahkan tidak kuasa menahan rasa kesal, emosi, sedih, dan ketidakpercayaan akan semua yang sudah berjalan semestinya. Sumantri, apa tujuanmu melakukan itu? Tanya Pak Sumardi. Sumantri pun perlahan membalikkan badannya. Ia kemudian melihat warna langit dari desa Wongso yang sangat indah jika dipandang dengan mata telanjang. Dulu, aku mempercayai bahwa cahaya kehidupan akan datang untuk menyinari para hati manusia yang gelap. Dan sekarang, aku justru membenci pandangan itu. Dengan bangganya, Sumantri pun mengatakan pernyataannya kepada Pak Sumardi terkait dengan tujuan dan ambisinya saat ini. Aku percaya bahwa kegelapan yang aku ciptakan kelak akan melahirkan cahaya baru. Kau tahu? Kau tahu apa cahaya yang kumaksud? Pak Sumardi kala itu hanya terdiam. Tangannya sudah menggenggam kuat dan ingin ia layangkan tepat di wajah Sumantri. Cahaya itu bernama dendam. Bro, Sumantri benar-benar mendapatkan bogeman mentah dari Pak Sumardi. Dia tidak membayangkan akan berkelanjutan seperti ini. Darah segar menodai bibir bagian kanan Sumantri. Ia bahkan tidak menyangka akan mendapatkan bogeman mentah dari seorang Pak tua seperti Pak Sumardi. Kau, ucap Pak Sumardi. Kau telah mempermainkan kematian orang-orang hanya untuk mewujudkan dendammu. Sumantri tertawa. Dia bahkan tidak mengerti dengan pandangan dangkal yang dimiliki oleh Pak Sumardi. Lalu apa yang harus aku lakukan jika orang yang aku cintai juga dibunuh oleh orang-orang yang sama? Dari cinta bisa melahirkan sebuah dendam. Kematian seseorang yang disebabkan oleh ambisi tertentu mampu melukai orang yang ditinggalkannya. Itulah yang ada di kepala Sumantri sekarang. Ia bahkan tidak takut untuk menciptakan nerakanya sendiri dan tercebur ke dalamnya. Ia sudah siap untuk mengakhiri hidupnya dengan membunuh orang-orang yang terikat dan berhubungan atas kematian calon istrinya tersebut. Ibu Sumi masih terdiam. Tatapannya menjadi kosong. Pantas saja. Saat dimana dirinya mendapati sosok Rahayu, sosok itu meminta untuk dilepaskan. Namun, Ibu Sumi masih belum mengerti bagaimana caranya agar bisa melepaskan Rahayu hingga menemui kedamaiannya sendiri di alam lain. Ibu Sumi kemudian bangkit dari duduknya. Ia pun meminta kepada Sumantri untuk menyelesaikan ngunduh jiwa tersebut. Aku minta kepadamu, Mantri, selesaikan ngunduh jiwa ini. Bebaskan Rahayu. Aku tidak mengetahui sesakit apa hatimu saat ini, namun dendam yang kau ciptakan adalah sebuah lautan nestapa yang kelak akan memberikanmu penderitaan. Ya, memang benar. Apa yang dikatakan oleh Bu Sumi benar-benar sesuai dengan fakta yang ada. Ia bahkan tidak habis pikir untuk memberikan sebuah penilaian terhadap seorang pria polos seperti Sumantri yang ternyata adalah orang yang memiliki kendali penuh akan demit manten. Sekali lagi, sebelum Pak Sumardi dan Ibu Sumi pamit, keduanya benar-benar sudah merasa lelah untuk menghadapi pria pendendam seperti seorang Sumantri. Dan ingat satu hal lagi, Mantri. Tidak akan ada dendam yang melahirkan dendam. Rasa sakit akan melahirkan bentuk ketidakpercayaan terhadap dunia dan seisinya. Kita akan membenci orang-orang yang bahkan belum kita ketahui seperti apa sifat dan perilakunya. Namun, itu semua dikhususkan bagi orang yang telah mati hati dan pikirannya. Ibu Sumi dan Pak Sumardi pun lalu meninggalkan Sumantri seorang diri di rumah Mbak Sur. Keduanya sudah sangat lelah untuk kembali ikut campur dalam permasalahan yang sangat tidak masuk akal ini.
Sumantri hanya bisa memaklumi hal itu. Dia bahkan tidak melarang kepada orang-orang yang berada di sekitarannya untuk membenci tindakan salahnya itu. Dan kepergian Pak Sumardi dan Ibu Sumi merupakan sebuah awal dari dimulainya sebuah dendam yang sudah ia tanamkan sejak lama. Di tempat Mbak Sur, Sumantri berusaha untuk menenangkan diri. Setelah kematian calon mertuanya itu, ia jadikan rumahnya sebagai tempat untuk bernaung. Mau tidak mau, dia sendirilah yang harus menjaga rumah tersebut untuk dijadikan sebagai tempat di mana dirinya akan melancarkan aksi dendam kesumatnya terhadap beberapa orang yang belum mengalami nasib yang sama, seperti kedua orang yang sudah lebih dulu meninggal dunia tepat di bulan pengantin. Wito, Basur, dua orang ini sudah kuamankan. Selanjutnya perlahan aku akan habisi mereka semua. Sekarang, rumah itu adalah markas bagi Sumantri. Ia pun dengan tenangnya akan menjalani apa yang menjadi keinginannya. Ia kemudian memasuki kamar dan mencoba untuk mengunjungi seluruh ruangan yang ada di rumah tersebut. Tatkala Sumantri sedang mengecek setiap kamar, dia terkejut saat mendapati kamar calon istrinya, Rahayu, yang sudah berantakan. Sumantri pun berinisiatif untuk membereskan kamar istrinya dan merapikannya kembali semua yang berserakan di lantai. Akan tetapi, hal yang mengejutkan terjadi tatkala Sumantri mendapati sebuah benda yang selama ini ia cari. Rahayu, cincin ini. Cincin itu adalah sebuah hadiah yang ia berikan kepada Rahayu tepat di hari ulang tahunnya. Sumantri saat itu sangat berharap jika dirinya dapat menikahi Rahayu, akan tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Maut adalah sambutan pertama yang dirasakan oleh Rahayu. Dunia dan seisinya serasa hancur tatkala Sumantri mengetahui hal itu, dan kini ia pun hanya bisa menangisi seseorang yang sudah menjadi wadah bagi keluarga Pranomo. Sabar, sabar sayang. Besok akan aku bebaskan dan akan aku persilakan kepadamu untuk membalaskan dendam kepada mereka semua. Sejatinya, sebuah cinta tercipta dari sebuah rasa dan perasaan yang menjadi satu. Namun, jangan lupakan akan sebuah fana yang terkadang bisa menjadi sebuah pembatas di antara kedua pasangan itu sendiri. Sama halnya seperti cinta orang-orang yang telah ditinggal oleh orang yang dicintai. Mereka berusaha penuh untuk bisa menciptakan kesadaran akan sebuah fana yang berdampingan dengan cinta. Di sore hari itu, JK mengunjungi makam keluarganya. Dia benar-benar kesepian. Tidak ada sesuatu yang bisa dia banggakan dalam hidup ini selain ingin bertemu dengan keluarganya seperti dulu. Ibu, Mbak Wati, Bapak, kalian bagaimana di sana? Baik-baik saja. Hari ini aku masak bayam kesukaan Mbak Wati. Nanti sore aku coba buat semur telur kesukaan ibu. Dan malam harinya aku ingin memasak sayur sop kesukaan Bapak. Begitulah kira-kira ungkapan hati yang ingin disampaikan oleh JK. Dia bahkan tidak tahu harus menceritakan apa untuk menghilangkan kesepian dalam hidupnya. Curahan hatinya hanya tertuju kepada hal-hal yang keluarganya sukai. JK sadar dirinya tidak akan menemui lagi keluarganya di dunia dalam keadaan hidup normal seperti pada umumnya. Namun, di lain sisi juga dia tidak ingin memberikan beban yang mampu membuat mereka semua menjadi tidak tenang. JK sudah bisa melakukan semua sendiri. JK kangen kalian. Tiap hari doa JK hanya tertuju kepada kalian. JK menaburi makam ketiganya dengan bunga-bunga khusus yang digunakan untuk menaburinya di pemakaman. Lalu, ia pun beranjak bangkit dan perlahan pergi meninggalkan area pemakaman. Di pertengahan perjalanan, JK kala itu mendengar suara rintihan tangis. Dia terdiam sejenak. Kedua kakinya pun langsung merasa merinding dan sekarang menyebar ke bagian tangan hingga ke leher. Tolong, tubuhku masih diikat. Tidak berselang lama, kepalanya pun kejatuhan sebuah benda kecil berwarna putih dengan wangi yang sangat harum. JK terkejut saat mendapati sebuah melati yang merupakan pertanda dari kehadiran sosok demit manten. Dia ada di sini.
JK pun kembali melangkahkan kakinya dan perlahan melawan rasa sakitnya. Akan tetapi saat dimana dirinya hendak melewati sebuah makam baru yang masih basah, tiba-tiba ada sebuah tangan yang memegangi kaki JK. Apa ini? Setan! JK berteriak ketakutan, namun aneh tangan itu langsung menghilang. JK pun langsung menatap sekeliling. Lagi-lagi dia mendengar suara rintihan tangis serta ucapan kalimat yang sangat membuatnya merinding ketakutan. Tolong, tubuhku masih diikat. JK memegangi kepalanya. Ia harus tetap tenang dan tidak boleh untuk terbawa dalam suasana mengerikan itu. JK segera membuka matanya kembali. Ia kemudian meninggalkan pemakaman tersebut dengan berlari kencang tanpa memikirkan resiko apa yang akan terjadi kepadanya. Sesampainya di rumah, JK pun segera mengunci semua pintu. Dia bersembunyi di balik kamarnya sendiri. Namun, teror belum usai sampai di situ, dan kali ini JK mendengar suara gedoran pintu dari kamar sebelahnya, yang mana kamar itu adalah kamar milik ibunya. JK menutupi diri dengan selimut. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana bisa dirinya juga mendapatkan teror yang sama. Ya, perlahan terdengar suara wanita menyanyi. JK ingat, suara itu biasanya digunakan oleh ibunya untuk menidurinya saat kecil. Suara dan nadanya yang khas membuat JK meyakini jika sosok ibunya sedang berada di rumah untuk mencarinya. JK menutupi kedua telinganya dengan tangan. Ia bahkan tidak ingin mendengar suara mengerikan yang nadanya sangat mirip seperti yang sering ibunya nyanyikan. Akan tetapi, semakin JK menutupi telinganya, suara itu semakin kencang dan berdengung keras di telinganya. JK menutupi matanya. Ia menyadari jika suara itu sekarang sudah berada di kamarnya. JK terkejut saat selimutnya perlahan menurun, seolah seperti ada orang yang menarik. Keringat dingin mulai bercucuran. Bibirnya menggigil ketakutan dan perlahan suara yang sama kembali terdengar. Lalu tidak lama kemudian, JK merasakan jika ada yang ikut tidur di sebelahnya. Dia merasakan getaran dari tubuh seseorang yang menyentuh ranjang tempat tidurnya. JK pun memberanikan diri untuk membuka kedua matanya, dan dikala rasa takut telah menenggelamkannya, terlahirlah sebuah hal yang sangat mengerikan tepat di hadapannya. JK melihat dengan jelas jika keluarganya kini sudah berada di samping tempat tidurnya, sembari menatap ke arahnya dengan tatapan yang sangat mengerikan. Mereka bertiga mencoba untuk menggapai tubuh JK, namun JK berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Dia membuka pintu kamarnya, berlari ke arah depan. Suara-suara mengerikan itu masih terdengar dari dalam kamarnya. Buka pintunya, cepat. Kedua tangan JK bergetar hebat. Dia bahkan tidak fokus untuk memasuki kunci pintu rumah depannya ke dalam lubang kunci itu sendiri. Dan saat dimana kuncinya sudah memasuki lubang kunci, tiba-tiba kunci sulit digerakkan dan macet dengan mendadak. Dari dalam kamarnya, JK mendengar kembali sesuatu yang diucapkan oleh seorang wanita. JK, kamu tidak kangen kami? JK refleks menggelengkan kepala. Dia berusaha untuk fokus dan membuka pintu rumahnya, namun suara mengerikan itu tetap terdengar dan sangat kencang. JK, kamu ndak kangen kami? JK berteriak sekencang-kencangnya untuk menguatkan mental dan juga keberanian, dan saat yang bersamaan kunci pun bisa digerakkan ke arah pembuka pintu dan JK berhasil keluar dari rumahnya. Dan saat ia sudah tiba di depan rumah, ia mendapati dua orang yang sangat ia kenali. JK, kamu kenapa? Tanya Bu Sumi. Bu Sumi, Pak Sumardi, mereka datang. Siapa? Ucap Pak Sumardi. Ibu, Bapak dan Mbak Wati. Mereka mengajakku ke kuburan. Pak Sumardi menatap Ibu Sumi. Dia paham bahwa semuanya itu sudah dimulai. Sepertinya sudah dimulai. Sementara itu, Sumantri telah tiba di pemakaman sebuah keluarga yang menjadi korban dari Gondojiwo. Ia pun kemudian menancapkan sisir yang sudah ia patahkan ke tanah kuburan ketiganya. Gondojiwo sebenarnya sudah dimulai. Dan malam ini, orang-orang yang telah membuat kalian bertiga menderita menjadi jenazah. Sumantri pun lalu pergi meninggalkan area pemakaman, dan ia akan melakukan tugas lain yang semestinya bisa membuat semua rencananya berjalan dengan lancar. Di malam harinya, seorang wanita dengan rambut yang sudah dirapikan berjalan ke area pemakaman. Ia pun mencari sebuah papan nama kuburan yang bertuliskan Rahayu.
Setelah dirinya menemukan makam tua yang sudah mengering tanahnya, Dini pun segera melaksanakan amanah dari Sumantri. Ia menancapkan patahan sisir perias itu di tanah kuburan milik Rahayu. Akan tetapi, Dini tidak menancapkan semua patahan sisir itu tepat di makam Rahayu. Ia pun kemudian tertuju kepada salah satu makam yang disinyalir sebagai makam milik orang tua Rahayu. Sembari membawa patahan sisir yang sudah dipatahkan sebelumnya, Dini pun memberanikan diri untuk melakukan ambisi yang sama seperti yang dilakukan oleh Sumantri kepada orang-orang yang telah membuatnya hancur. Matanya kini tertuju kepada sebuah kuburan baru. Dini tahu bahwa ciri-ciri yang sangat mudah adalah dengan kuburan baru yang memang menjadi kunci utama untuk mengetahui papan nama yang bernama Suryani tersebut. Langkah kakinya benar-benar dipercepat. Ia kemudian tiba di waktu yang sangat cepat di makam baru itu. Papannya bertuliskan sebuah nama yang bernama Suryani. Dini pun kemudian menancapkan sisir tersebut ke tanah kuburannya. Ia kemudian bangkit dan pergi meninggalkan area pemakaman. Hatinya sudah tidak tenang, jiwanya juga sudah tidak nyaman. Dini merasa ada yang mengikutinya dari belakang, dan benar saja, kala itu ia mendengar suara langkah kaki melambat dari arah belakang. Dan saat dimana dirinya terhenti, suara langkah kaki itu juga ikut berhenti. Siapa ngikutin aku? Duh, si Mbah ikut ya. Dini sadar yang mengikutinya dari arah belakang adalah sosok Mbah Suryani yang sudah terbebaskan. Dini pun tidak memperdulikan kalimat itu. Ia kemudian melajukan lagi langkahnya dan meninggalkan pemakaman dengan penuh ketakutan. Semua sudah dimulai. Sumantri kini juga sudah siap untuk menciptakan dendamnya. Ia sama sekali tidak takut jika kebebasan para sosok korban ngunduh jiwa menjadi sangat membahayakan. Pertama-tama, Sumantri mengarahkan teror mematikan itu kepada keluarga dari Bima. Tepat di malam itu, Bima dan Cici sedang tertidur. Mereka berdua merasa ada yang datang hingga mengetuk pintu rumah depannya dengan sangat kencang. Bima pun lalu terbangun dari tidurnya. Ia kemudian memeriksa bagian depan rumahnya, dan saat pintu dibuka, Bima tidak menemui siapapun. Namun, saat dimana Bima menutup pintu dan membalikkan badannya, dia terkejut saat mendengar suara aneh dari dalam kamarnya. Cici, kamu kenapa, Nduk? Tiba-tiba pintu kamar mendadak tertutup. Bima segera berlari untuk menggapai pintu kamar dan berusaha untuk membukanya. Dari dalam kamar, Bima pun hanya mendengar suara rintihan dan teriakan sakit dari Cici. Perlahan, Bima pun ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia kemudian mengintipnya lewat lubang pintu. Dan hal yang sangat mengerikan terlihat saat dimana Cici sedang dicekik oleh demit manten tersebut. Cici, Bima mencoba untuk mendobrak pintu kamar, namun tenaganya tidak cukup kuat untuk membuka kamar tersebut. Bima hanya bisa menangis. Ia bahkan tidak bisa melakukan apapun kecuali melarikan diri dari target berikutnya. Dan saat dimana Bima ingin pergi, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Lalu keluar seorang wanita dengan mulut yang sudah bersimbah darah dengan tatapan yang sayu. Cici, siapa selanjutnya? Tubuh Cici bergerak dengan cepat. Ia bahkan mampu menarik tubuh Bima sebelum Bima menggapai gagang pintu depan. Tubuh Bima diseret hingga masuk ke dalam kamar mandi. Sosok tersebut kemudian mengangkat tubuh Bima yang sudah merintih kesakitan di dalam bak mandi, dan bersamaan dengan itu Cici yang sedang dirasuki melakukan hal yang sama. Ia kemudian masuk ke dalam bak mandi tersebut dan menenggelamkan diri bersama dengan ibunya. Bima mencoba untuk menggapai bagian atas bak mandi, akan tetapi kepalanya benar-benar ditekan oleh tangan Cici yang saat itu sedang dirasuki oleh sosok demit manten. Perlahan, warna air di dalam bak mandi pun berwarna merah pekat darah. Mereka berdua tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Korban selanjutnya mengarah kepada keluarga Pranomo. Akan tetapi, ketiganya sudah benar-benar berada di ruangan tempat di mana ritual ngunduh jiwa dilakukan. Bunda, kita harus bagaimana? Tanya Bagus. Bunda tidak tahu. Demit manten sudah kehilangan kendalinya.
Si brengsek itu ingin membalaskan dendamnya. Mereka bertiga tidak melakukan apapun kecuali saling berpegangan tangan dengan kedua kaki yang berada di dalam lingkaran melati. Namun, teror pun dimulai lebih cepat dari dugaan. Seluruh lampu di rumah mewah itu mendadak padam dengan seketika. Lalu, dari luaran terdengar suara tangisan seorang wanita. Bagus sepertinya pun mengingat tangisan itu. Tangisan dari seorang wanita yang sangat ia kenal. Rahayu? Bukan. Dia bukan Rahayu, Bagus. Dia Demit Manten, teriak Bunda Melati. Dan tidak berselang lama, kaki Bunda Melati ditarik hingga dirinya keluar dari lingkaran melati itu. Kepalanya membentur keramik hingga darah segar mengucur dengan derasnya. Bunda! Bagus berusaha untuk tidak melepaskan pegangan tangannya. Akan tetapi, jika dirinya tidak melepaskan pegangan tersebut, niscaya dia juga akan ikut terseret. Lepaskan, Bagus, teriak Pak Pranomo. Tidak, Bunda tidak boleh mati. Lepaskan, jika tidak tubuhmu terseret. Dengan pasrahnya, Bagus pun melepaskan pegangan tangan Bunda Melati. Lalu yang mereka dengar kala itu hanyalah suara benturan tubuh ke arah tembok lengkap dengan amarah dari Demit Manten. Pak Pranomo pun berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya dan juga anaknya dari target selanjutnya. Dia berusaha mencari cara untuk mengalahkan Demit tersebut. Pak, kita harus bagaimana? Sabar, kita tidak boleh keluar dari lingkaran. Belum usai Pak Pranomo melanjutkan kalimatnya itu, tiba-tiba tubuh Bagus mengeluarkan banyak darah dari bagian lehernya. Terlihat sebuah tangan yang sedang mendekap tubuh Bagus dari arah belakang. Pak, tolong aku, Pak. Tubuh Bagus kembali ditarik. Hal yang sama seperti Bunda Melati. Tubuh Bagus dibenturkan di tembok hingga tewas. Dan terakhir adalah Pak Pranomo. Tidak seperti keduanya, Pak Pranomo ini diberikan kesempatan untuk keluar dari ruangan. Akan tetapi, saat dimana dirinya hendak keluar dari rumah, tiba-tiba muncul beberapa wanita dengan pakaian layaknya pengantin. Wanita-wanita tersebut adalah korban dari kejahatan Pak Pranomo yang dijadikan sebagai tumbal dari ritual ngunduh jiwonya. Pak Pranomo tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Ia pun kemudian kembali ke ruangan yang sama. Namun saat dimana dirinya memasuki ruangan tersebut, dirinya melihat fenomena aneh di mana anak dan istrinya sedang terduduk sembari menatap ke arah cermin. Melati, Bagus, kalian masih hidup. Langkah Pak Pranomo melaju perlahan ke arah cermin tersebut. Namun belum juga tiba di lokasi yang dituju, tiba-tiba kepalanya dicengkram dari arah belakang dan kemudian dipaksa untuk diputarkan. Krek! Tubuh Pak Pranomo ambruk. Dia tewas dengan bagian kepala yang sudah berpindah posisi ke belakang. Kini Sumantri yang berada di dalam rumah Mbah Sur harus menanggung semua beban yang dirasakannya. Mulutnya tiba-tiba saja keluar darah yang tidak sedikit. Kedua matanya memerah. Ia ingin menyelesaikan semuanya karena semua orang yang memang dijadikan target olehnya sudah terbunuh. Rahayu, aku sudah tunaikan janjiku padamu. Mereka yang telah membuatmu menderita telah aku singkirkan semua. Akan tetapi, semua belum usai. Kini, Sumantri merasakan sendiri akibat dirinya telah melepaskan kendalinya terhadap Demit Manten. Aku harus ke kuburan Rahayu. Aku harus melepaskan sisir yang menancap di tanah kuburannya. Sumantri keluar dengan mulut yang sudah bersimbah darah. Kepalanya terkadang merasakan pusing yang sangat kuat hingga dirinya kehilangan kesadaran. Belum juga dirinya tiba di ruangan depan, tiba-tiba Sumantri mendengar suara langkah pelan dari arah belakangnya. Suaranya mirip seperti suara langkah calon mertuanya, ya Mbah Sur. Tubuh Sumantri mendadak merinding. Dia bahkan tidak menyadari jika Dini telah melakukan sebuah kesalahan. Ya, Dini menancapkan patahan sisir itu juga kepada makam Mbak Suryani. Dengan begitu, sosok Mbak Suryani bebas seperti halnya sosok Rahayu dan yang lainnya. Mantri, kamu mau kemana? Suaranya semakin membesar. Sumantri pun berusaha untuk melawan ketakutannya sendiri. Ia pun memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Akan tetapi, sosok yang dituju tidak ada.
Sosok Basur menghilang. Pikir Sumantri itu hanyalah khayalannya semata, namun dari arah belakang lehernya tiba-tiba dicekal dengan sangat kuat hingga tubuhnya tertarik ke arah pintu depan. Sumantri berusaha untuk menggapai pintu, akan tetapi apa yang terjadi saat ini adalah karma yang ia dapatkan saat mengunci Basur di saat dirinya terbunuh oleh demit manten. Perlahan, tubuh Sumantri tidak bergerak lagi. Nafasnya habis, nyawanya pun tidak tertolong. Sumantri tewas seperti orang-orang yang mengabdikan diri terhadap Ngundu Jiwo. Malam kelabu memenuhi dua desa yang bersebelahan, Desa Wongso dan Tejo Kromo. Banyak korban yang berjatuhan dengan cara yang mengenaskan. Kini, tersisalah JK, Ibu Sumi, serta Pak Sumardi yang mencari cara agar bisa mengikat kembali sosok-sosok yang mengganggu JK dan juga keduanya. Mereka berdua pun lalu menuju ke arah kuburan keluarga JK. Kenekatan ini tercipta agar semua permasalahan selesai. Dan saat ketiganya tiba di area pemakaman, ketiganya menemukan patahan sisir yang menusuk di tanah kuburan masing-masing keluarga JK. Ibu Sumi pun segera mencabuti semua patahan sisir yang tertanam di tanah kuburan keluarga JK. Sudah selesai, ucap Ibu Sumi. Pak Sumardi dan JK terkejut saat Ibu Sumi dengan beraninya mencabuti patahan sisir itu tanpa ada halang dan rintangan. Dan kini mereka bertiga pun pulang ke rumah JK dan menginap di sana. Karena waktunya sudah sangat malam, mereka berdua pun menginap di rumah JK. Bu, Pak, kalau ada apa-apa, ketuk pintu saya saja. Nanti kamar Mbak Wati juga boleh dipakai. Mereka berdua pun berencana untuk menempati kamar Kusumawati. Dan saat kamar dibuka, di dalam kamar tersebut sudah terdapat sebuah cermin pemberian dari Bunda Melati lengkap dengan sisirnya. Ibu Sumi hanya melihat itu dan mencoba untuk duduk di kursi tepat di mana di hadapannya sudah berdiri tegak sebuah cermin yang sangat indah. Perlahan, Ibu Sumi mengambil sisir dan menyisiri rambutnya dengan ekspresi wajah yang cukup aneh. Pak Sumardi yang melihat tingkah aneh sang istri mencoba menanyakan secara baik-baik. Bu, Ibu kenapa? Tidak lama kemudian, lampu mendadak mati dengan seketika. Ibu Sumi berjalan keluar dari kamar. Pak Sumardi pun mencoba untuk menahan sang istri, akan tetapi langkah Ibu Sumi jauh lebih cepat. JK, JK, teriak Pak Sumardi. JK pun segera keluar dari dalam kamarnya. Ia menyadari jika ada sesuatu yang aneh yang terjadi kepada Bu Sumi. Ibu kenapa, Pak? Dia kerasukan demit manten. JK langsung teringat dengan sesuatu yang ia bawa dan ia pun kembali letakkan di kamar sang kakak. Pasti karena sisir dan cermin itu. JK pun meminta kepada Pak Sumardi untuk mengejar Ibu Sumi, sedangkan dirinya ingin menghancurkan semua barang-barang yang masih tersisa dari media Ngundu Jiwo itu sendiri. Bersamaan saat Pak Sumardi mengejar langkah Ibu Sumi, ia pun lalu mendengar suara langkah kaki mengarah ke dalam kamar mandi. Bu, Ibu ada di dalam. Dari dalam kamar mandi, Ibu Sumi berteriak kesakitan. Dia benar-benar seolah seperti disiksa oleh sesuatu yang ternyata sudah mengikat tubuhnya. Pak, Bapak, tolong. Bu, Ibu, Pak Sumardi berusaha untuk mendobrak pintu tersebut. Sedangkan JK, dia perlahan menghancurkan cermin, mematahkan sisir riasan pengantin tersebut. Pak Sumardi berusaha untuk mendobrak pintu tersebut. Jika saja JK berhasil melakukan itu, niscaya demit yang sedang mengganggu Bu Sumi akan menghilang selama-lamanya. Patah, cepat patah, teriak JK sembari berusaha mematahkan sisir riasan pengantin dari dalam kamar mandi. Teriakan Ibu Sumi perlahan menghilang. Pak Sumardi memiliki firasat yang kurang baik akan keadaan istrinya. Dia pun berlari ke arah JK. JK yang sedang berusaha mematahkan sisir tersebut terkejut saat mendapati Pak Sumardi yang menampakkan wajah paniknya. JK, kemarikan sisirnya. Kau dobrak pintu kamar mandi, biar aku yang mematahkan sisir ini. JK mengangguk faham. Ia pun kemudian menuju ke arah kamar mandi dan segera mendobrak pintu demi menyelamatkan Bu Sumi. Sedangkan Pak Sumardi, ia berusaha untuk mematahkan sisir tersebut dengan sekuat tenaga. Dia berteriak dengan sangat kencang untuk menambah kekuatan yang ada dalam dirinya. Sama halnya dengan JK, ia pun juga ikut mendobrak pintu kamar mandi dengan sekuat tenaga. Ia berharap Bu Sumi masih bisa diselamatkan. Dan tidak lama kemudian, sisir rias pengantin itu pun patah menjadi beberapa kepingan. Prak!
Bersamaan dengan itu, pintu kamar mandi yang awalnya sulit didobrak kini langsung terbuka. Namun, saat dimana JK melihat bagian dalam, tubuhnya pun langsung ambruk. Dia tidak percaya bahwa hal ini akan terjadi. Pak Sumardi segera berlari ke arah kamar mandi, sembari berteriak-teriak memanggil nama JK. Pak Sumardi terkejut saat melihat JK sudah terduduk dan wajahnya benar-benar menampakkan ekspresi rasa takut terhadap apa yang ia lihat saat itu. JK, ibu kemana nak? JK pun menunjuk ke arah bak kamar mandi. Pak Sumardi melangkah lebih dalam, hatinya benar-benar sudah merasa tidak enak. Pikirannya kacau balau, dan saat dimana dirinya berdiri tepat di hadapan kamar mandi, Pak Sumardi langsung meneteskan air mata secara perlahan. Dengan jelas dia melihat sang istri sudah tenggelam di dalam bak mandi dan menjadi korban terakhir dari ngunduh jiwa. Sumi. JK segera bangkit, ia kemudian memeluk tubuh Pak Sumardi dengan pelukan yang sangat erat. Pak Sumardi mengucapkan sebuah kalimat perpisahan terhadap istrinya yang sudah meninggal dunia itu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. JK mengikuti perkataan Pak Sumardi, ia mengucapkan kalimat yang sama sebagai bentuk perpisahan terhadap Bu Sumi. Malam itu, malam yang sangat dipenuhi kesedihan. Pak Sumardi gagal menyelamatkan istrinya dari jeratan ngunduh jiwa. Perasaan yang sama pun terjadi pada JK. Dirinya merasa kehilangan sosok ibu angkatnya yang telah memberikan banyak sekali pelajaran hidup. Pagi itu, warga desa Tejo Kromo berkabung. Mereka tidak menyangka akan kehilangan sosok Ibu Sumi yang telah membantu banyak warga setiap kali ada jenazah wanita yang meninggal dunia. Lantunan kalimat tarzi terus didengungkan. Pak Sumardi kini melakukan tugas akhirnya. Ia ingin memandikan jenazah sang istri sebagai bentuk terima kasih atas segala perjuangan yang dilakukan secara bersama-sama. Pak Sumardi benar-benar tak bisa menahan rasa sedihnya. Air matanya beberapa kali menetes tepat di bagian tangan, pipi, dan kaki sang istri. Hatinya benar-benar rapuh serapuh-rapuhnya, manakala perpisahan terakhirnya adalah dengan cara memandikan jenazah istrinya sendiri. Selesai memandikan, Pak Sumardi mengkafani istrinya lalu menyelesaikan semua tugasnya. Tangis para warga pecah saat jenazah sudah diletakkan di tempat yang sudah disediakan untuk dibacakan bacaan Al-Quran. Serasa sudah selesai, Pak Sumardi pun meminta agar jenazah Ibu Sumi dibawa menuju ke area pemakaman lalu dilakukan proses penguburan. Jenazah kemudian dimasukkan ke dalam keranda. Lalu kalimat-kalimat tarji benar-benar mengiringi perjalanan Ibu Sumi menuju ke tempat peristirahatan sesungguhnya. Bagi Pak Sumardi, ketulusan cintanya kepada Bu Sumi tidak akan melahirkan dendam atau apapun. Dia bahkan menerima dengan lapang dada akan sebuah perjalanan yang tidak bisa ia tolak kehadirannya. Kematian bukanlah sebuah akhir dari sebuah perjalanan. Kelak perjalanan selanjutnya sudah menunggu di alam sana. Atas penguburan dari Ibu Sumi, alam pun merasakan kesedihan yang sama. Langit tiba-tiba menurunkan rahmatnya dan hujan memberikan salam terakhir untuk Pak Sumardi. Kini, setelah jenazah Ibu Sumi dikuburkan, mereka berdua sejenak untuk mengobrol. JK, saat kamu melihat Ibu Sumi meninggal, mengapa kamu menangis? Ibu Sumi itu orang baik. Dia satu-satunya orang yang menenangkanku saat hati dan pikiranku kacau balau. Syukurlah kalau begitu. Aku sudah menganggap kalian berdua sebagai kedua orang tuaku sendiri. Aku tidak memiliki keluarga lagi. Entah bagaimana aku menjalankan hidup dengan tubuh yang terseok-seok ini. Pak Sumardi segera memeluk JK. Dia menyadari jika JK benar-benar haus akan kasih sayang. Kini kau akan menjadi anakku. Jangan membenci dirimu sendiri, JK. Kelak kebencian itu akan melahirkan dendam. JK mengangguk paham. Mereka benar-benar merasa ikhlas paling dalam saat di momen tersebut. Bagi mereka, kematian Ibu Sumi adalah kematian yang benar-benar sangat dinanti oleh alam untuk menuju cepat kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Setelah dirasa telah cukup, mereka berdua pun meninggalkan area pemakaman. Namun, tepat setelah mereka meninggalkan kuburan Ibu Sumi, mereka mendengar sesuatu dari arah belakang. Pak,
Mau ikut aku nggak? JK pun segera memeluk tubuh Pak Sumardi. Mereka berdua tahu jika suara itu adalah suara dari Ibu Sumi yang merupakan korban dari ngunduh jiwa itu sendiri. Pak Sumardi meminta kepada JK untuk melanjutkan perjalanan dan meninggalkan kuburan tanpa mengikuti arahan dari para sosok ngunduh jiwa. Hingga akhirnya semua yang terikat oleh ngunduh jiwa akan mendapatkan karma sesuai dengan apa yang ia lakukan semasa hidupnya. Selesai. Wow, luar biasa. Mas Restu Wiraatmaja, kisahnya keren, pakai banget ya. Akhirnya, tapi sebenarnya sedikit plot twist nih di akhirnya ya. Kalau oke lah, Bunda Melati sekeluarga, Bunda Melati bagus. Suaminya Pak Pranomo, Cici, Bi Imah itu seandainya mereka meninggal nggak masalah, itu memang kita sudah tahu ya. Sumantri sekalipun akhirnya harus menghadapi kematian di tangan Mbah Suryani ya, arwah Mbah Suryani. Di sini yang menjadi sedikit pertanyaan di akhir nih, paling akhir ya, ketika Ibu Sumi menemui ajal juga. Sebenarnya Bu Sumi terlibat nggak sih? Dan ketika terakhir JK dan Pak Sumardi berjalan meninggalkan ke area pemakaman, di situ Bu Sumi, mau ikut aku nggak Pak? Dan bahkan di terakhir dia bilang kematian Bu Sumi ini dinanti oleh alam. Jadi sebenarnya agak-agak misteri itu di belakangnya. Jadi mudah-mudahan nanti akan ada, entah akan ada lanjutnya atau gimana, Mas Restu kita nggak tahu. Yang pasti overall semuanya keren banget ceritanya ini, banyak sekali hikmah yang kita bisa dapat. Yang jelas di sini adalah pesugihan dan dendam. Jadi pesugihan dan dendam ini bentrok nih. Akhirnya siapa? Tidak ada yang menang, semuanya kalah. Pelaku dendam yang juga meninggal, seluruh pelaku pesugihan juga meninggal. Dan hanya meninggalkan kekecewaan dan pembelajaran hidup untuk Pak Sumardi dan juga JK. Ya, itu aja, keren banget, sekali lagi keren banget. Semoga kisah panjang ini bisa bisa menghibur para teman-teman ya, khususnya para penikmat pencinta horor. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain bisa tuliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan. Dan buat teman yang suka silakan bisa diklik tombol like atau jempolnya. Buat yang belum subscribe, diklik tombol merah subscribe-nya, dan jangan lupa lonceng notifikasinya diklik juga agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oh iya, buat teman-teman, kita akan upload setiap jam 7 malam ya, dan kita akan coba kisah-kisah yang tamat ke depannya nanti, tapi sampai ada perubahan. Intinya semoga teman-teman tambah betah di sini ya, di channel Ilo Extreme. Dan buat yang mau kirim-kirim kisah, yuk bisa dikirimkan kisahnya ke kami ke nomor telepon yang ada di bawah sini nih, 0878 4509 4752. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar karena masih harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horor, masih bersama saya Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.